lasernya 10 tahun. Kemudian juga untuk tipe ATR ini ada 2 Bu. Pertama untuk yang tipe seperti ini yang tertinggi, untuk tipe platinum kita pakai diamond, ATR kristalnya diamond, itu juga kita warrantinya 10 tahun ya. Kita ada 2 jenis, yang diamond dan yang zinc selenium. Bedanya apa sih? Bedanya pertama ya diamond itu yang pasti lebih kuat Bu. Dia kan lebih robust juga kan ya. Jadi untuk sampel-sampel mungkin yang agak keras itu juga lebih kuat. Untuk yang diamond itu kita warrantinya 10 tahun. Tetapi untuk yang zinc selenium kita hanya 1 tahun untuk garansinya. Ya. Dan untuk range dari platinum itu juga lebih luas Bu. Gitu. Kalau untuk sedangkan untuk yang zinc selenium kita hanya di kisaran 4 ya, 4 sampai 8 untuk pH-nya gitu. Sedangkan kalau yang ini ibu nggak perlu khawatir untuk sampel-sampel yang sifatnya asam kuat gitu atau basa kuat. Itu sih Bu untuk gambarannya ya. Kalau yang diamond berarti bisa. Yang diamond ini Pak, kemarin juga kita tawarkannya ini. Karena kan kalau lebih ke akademi gitu kan kita nggak tahu jenis sampelnya, pasti variasinya banyak ya Pak ya. Jadi kita rekomendasikan yang platinum, kecuali memang lebih ke industri yang kita tahu dari rutinnya pasti itu nggak masalah sih Pak. Kemarin juga kita udah inputkan dengan modul transmisi ini Pak. Jadi untuk sampel-sampel yang mungkin kalau di universitas lebih banyak praktikum, mungkin yang dulu ibu tahu kayak gurus KBR yang perlu preparasi itu nanti menggunakan ini. Kita sudah inputkan juga dengan aksesorisnya. Nah, ya itu menggunakan ini Bu nanti. Itu masih dicairin atau pakai di kurus cairan. Oh, Cairan cairan. biasanya dia kan dipreparasi dulu ya. Nanti di sininya tuh kita pakai sel gitu. Pakai sel. Nanti masukkan ke dalam selnya, nanti tinggal diinfusi. Karena kan kadarnya cukup kecil. Jadi kalau ini kan sistemnya transmisi nih. Jadi tuh IR-nya tuh nembus ke sampel. Kalau misalnya ini kan dia cuma kontak. Jadi kalau kadarnya yang kecil, di sini tuh peaknya rendah. Jadi biasanya kita pakai ini kalau misalnya kadar-kadarnya yang kecil. Salah satunya simeticon. Berarti tadi ikut itunya ya. Kemarin diinputkan ya. Yang platinum tambah yang transmisi tambah aksesoris simeticon kemarin ada. Jadi untuk yang konsumennya hampir nggak ada sih Pak untuk yang ATR ini paling yang perlu diperhatikan desikannya untuk menjaga humidity itu pun juga kalau sudah jenuh masih bisa di oven kemudian dipakai lagi. Lampunya pun kan garansinya 5 tahun ya Pak, jadi dalam 5 tahun ke depan ya paling desikannya aja sih Pak. Biasanya karena pemakaian yang sering, maksudnya kalau di atas itu biasanya kan bukan karena kerusakan dari apa, tapi karena sering dipakai, jadi kemungkinan sekitar segituan. Iya, lifetime-nya. Ya. Cuman memang biasanya ada beberapa hal yang harus kita perhatiin kalau pengen gitu lampu tuh awet kan lifetime dikasih pabrikan 5 tahun nih. Gimana supaya kita dapat sampai 5 tahun tuh gimana? Biasanya kita akan minta syaratnya kayak misalnya listriknya kayak gimana, voltnya kayak gimana. Biasanya itu. Karena waktu kita ngeklaim ke mereka juga akan ditanyakan hal-hal seperti itu. Jadi kalau di sini, karena ini kan lab ya, jadi biasanya kalau listriknya stabil, biasanya itu bisa bahkan lebih, ada yang sampai 7 bahkan 10 tahun itu lampunya juga masih aktif. Dan bukan berarti karena kan 5 tahun nih lifetime-nya, kalau udah mau 5 tahun dan dia masih nyala, apa saya ganti aja? Nggak harus, pakai aja dulu sampai mati gitu. Jadi nggak harus 5 tahun habis itu ganti. Berarti kalau di spektro kan ada berapa jamnya tuh, berapa jam. Kalau ini enggak. Sekitar 25.000 jam sih 5 tahun itu dikasih speknya. Cuman in real life-nya biasanya lebih. Yang sedikit itu, yang kurang dari segitu tuh jarang banget gitu. Kecuali listriknya jelek banget gitu. Soalnya kalau alat kita ini kebetulan dia nggak ada tombol on off, jadi standby-nya itu on terus gitu. Jadi biasanya kalau terus
Biasanya input UPS. Input. Kalau satu set kita tuh ya isi UPS unit biasanya seperti itu. Jadi buat jaga-jaga kalau misalnya ada mati listrik atau apa, dan di sini mungkin nggak ada genset atau apa yang langsung otomatis ya, jadi Kan kalau mati pun juga nggak langsung jadi. iya, ada beberapa detik untuk ininya switch ini. Iya, gitu. Karena kalau alat yang sering dimatikan, dinyalakan, matikan, dinyalakan itu biasanya cenderung lampunya lebih cepat putus biasanya dibandingkan dia kondisinya stabil terus, panas terus. Untuk apa tadi mungkin kan banyak sih juga udah jelasin ya. Jadi kalau kita nih kebetulan bawa 2 channel, nanti kalau misalnya ibu di sini punya 2 channel juga cara penggantiannya gampang banget juga, jadi nggak perlu kayak obeng atau apa, cuman ini doang. Tuasnya ada di sini, ini nih. Terus nanti tinggal ditarik modulnya yang atas ini. Dia akan bunyi kalau misalnya nggak ada channel yang dipasang. Nanti kita tinggal pasang lagi kayak gini, terus pasang. Di softwarenya nanti akan ngedetek sendiri channel apa yang lagi dipasang. Jadi lebih kayak si Meticon yang warnanya lebih praktis gitu untuk operator atau apa. Jadi nggak perlu kalau misalnya kayak alat-alat yang kayak mesti ganti part, Ya. ganti kolom, ganti lampu gitu ya kan agak susah. Kalau ini masuk lebih praktis. Nah untuk operasionalnya kalau mau pakai tablet ataupun pakai PC, mau pakai laptop tuh kita pakai software ya, namanya Opus. Kalau pakai tablet ya tambah namanya Opus Touch. Kalau misalnya pakai PC aja Opus biasa seperti ini. Nanti secara operasional. Jadi biasanya untuk caranya mungkin karena ini. Di aplikasinya udah di downloadin semua. Ya kebetulan ini untuk library-nya udah aku pasang semua dulu. Kebetulan kan di sini kemarin infonya farmasi ya, jadi buat jaga-jaga aku pasang semua library yang broker punya. Ya. Semoga kalau misalnya yang lain dia muncul. Sini channelnya itu sampelnya berapa banyak nggak perlu ditimbang, nggak perlu. Jadi yang perlu kita isi itu sebenarnya cuma yang kotaknya aja nih. Kecil banget ya, dan nggak perlu ditimbang. Yang penting waktu kita taruh di situ ketutup aja tuh yang kotak. Jadi kalau misalnya cairan tinggal ditetesin aja, di drop ke sana. Yang penting tidak ada bubble aja. Nanti ada bantuan ini untuk sampel-sampel yang kayak padatan. Karena kan kita takut nih padatan ada partikel ya, ada rongganya tuh. Jadi kalau ada rongga kan IR tuh masih bisa mendetek uap air soalnya. Jadi harus dinampetin banget bener-bener gitu. Ini sebenarnya sampel semua, jadi pakai ini. Untuk mengukurnya juga gampang banget. Jadi di sini menunya tuh tinggal kita pilih aja nih menu-menu icon-iconnya nanti untuk pembuatan library dan yang lain-lain ya misalnya. Tapi untuk scan yang pertama kita cuma klik aja menu measurement. Nah di sini udah tinggal kita masukkan nama sampel yang mau kita pakai apa. Biasanya sebelum penggunaan kita sarankan sejam sekali minimal background lah gitu. Contohnya seperti ini. Jadi kondisinya kosong bersih. Kita lakukan background. Sejam. Enggak. Maksudnya sejam sekali. Sejam sekali. Sejam sekali. Tapi kalau misalnya kita mau bikin database, library atau segala macam, biasanya saya akan saranin lakukan background sebelum kita naruh sampel, supaya dia kayak nge-re-zero terus gitu. Kayak putaran. Karena kan walaupun kita mikir ruangan saya terkontrol nih, siapa yang bisa jamin gitu. Jadi kalau kita re-zero terus kan dia valid terus gitu, kondisinya sesuai. Tadi kita siapin mau ngukur mungkin yang mana ini boleh. Ini tinggal kita masukkan aja di sampelnya ini itu. Masang. Sampai sini. Ya, tinggal kita sedikit taruh di bagian jadi nggak perlu ya sampai buletan itu, nggak perlu sih, tinggal kita turunin pemampotnya. Ini kayak mikroskop gitu. Nah, jadi ada makronya dulu, habis itu baru lebih perlahan turunnya sampai dia mentok, udah nggak bisa diputar lagi. Kalau nggak yakin gimana tinggal dibuka aja bagian start measurement. Ini ada previewnya dulu gitu ya, udah mentok, udah nggak bisa diputar lagi. Tinggal saya klik start measurement, baru dia ngukur. Seperti itu.
kalau yang pakai channel seperti ini biasanya hampir tidak ada preparasi ya. Jadi biasanya bentuk sampelnya cair ya langsung kita drop, bentuk sampelnya padat langsung seperti itu. Dan kalau misalnya sampelnya mau diambil lagi juga kan masihnya bentuknya nggak rusak ya, nggak destruktif. Tapi kalau misalnya pakai yang jenis yang transmisi biasanya beda-beda. Jadi misalnya kalau powdernya beda, untuk yang cairan nanti beda, untuk yang film beda, pasta beda gitu. Jadi kalau untuk ini perlu semacam aksesoris, tapi kalau ini hampir tidak ada aksesoris. Tapi kalau misalkan ini sampelnya campuran aquades gitu, kayak sirup atau apa gitu, masih kebaca nggak? Pasti kebaca. Tergantung nanti kan sampel yang mau kita uji juga kan campuran juga. Sirup aquades kan organik, ya, gula, air, Tetap bisa kebaca ya. Iya, itu dia soalnya kan dia organik ya. Tinggal kita dapat spektrumnya seperti ini. Ini default di broker itu absorbansi, tapi bisa disetting kalau misalnya ibu atau bapak lebih familiar dengan transmisi bisa kita setting di awal settingannya, atau misalnya udah keburu saya scan nih absorbansi saya tapi familiarnya transmisi mbak, tinggal dimanipulasi aja. Jadi dia ganti dari mode absorbansi ke nggak perlu di scan ulang seperti itu. Jadi dia ini dari absorbansi transmisi bisa diregresi. Kalau ini kan TR berarti transmisi. Kalau absorbansi AB seperti itu. Dan kita compare nanti dengan library. Ini library yang dipunya broker banyak banget, cuma nggak semua aku pilihin karena semakin banyak library yang aku pilih nanti pembacanya jauh lebih lama. Kita coba cek. Sampai ini mungkin bisa kita seleksi. Nah, di sini nanti ada heat quality. Heat quality itu seberapa mirip sih dia? Biasanya di atas 800-an itu kita anggap dia ada senyawa itu. Ini kemiripan heat quality-nya 980 ya. Di atas 800 ya. berarti. Oke. Bahkan nggak usah lihat dari sini, lihat dari pinknya aja udah Udah ketahuan. kelihatan. Peak Iya, tuh udah sama banget, sama udah persis. nggak ada beda sama sekali. Seperti itu. Ini bisa buang tuh balik ke Buang-buang bawah. aja. Takutnya kan kadang ada sampel-sampel yang mbak ini saya ekstraknya lama banget yang dibuang ya kan. Oke. Sama sekali silik ya banyak. Mungkin boleh ada yang mau coba silahkan. Berarti maaf tadi kalau misalkan kecampur sama aquades tetap yang dibaca senyawa yang ada dalam campurannya itu. Pasti Atau aquadesnya juga include ya. kebaca. Pasti aquadesnya juga Ganggu include. nggak? Ganggu nggak maksudnya? Air itu karena aquadis kan isinya air ya. Air itu peak in infrarednya tinggi banget. Jadi kalau misalnya kadar kita di dalam si air itu rendah banget, better mungkin diuapin dulu atau apa. Karena peak air itu jujur tinggi banget soalnya di infrared. Mau di near infrared maupun di middle infrared tinggi banget. Jadi pasti selalu pengganggu itu adalah air. Makanya kenapa aku bilang ukur background itu harus sering-sering, karena yang dia ukur sebenarnya uap air di udara. Oke, ini bisa. Seperti itu. Biasanya untuk pembersihan cukup menggunakan etanol atau isopropil alkohol aja sih. Jadi nggak terlalu mahal untuk reagennya, dan bisa pakai yang punya lab yang nggak harus brand broker gitu, nggak harus juga untuk proses cleaning dan segala macamnya. Yang dari lab aja bisa dipakai seperti itu. Pastikan dia udah bersih lagi. Gimana tahu dia bersih? Kita bisa jalanin measurement seperti kita ngukur sampel yang tadi, tapi itu nggak usah di start untuk melihat peaknya kos seperti ini. Ya. Oke. Lurus gitu. Iya, kamu. Tapi saya udah clean-nya benar. Karena salah satu sampel padatan ini kan karena kita mampetin nih di sini kadang-kadang bentuk kayak kerak gitu loh, kan dia karena di press gitu ya. Jadi kalau kita nggak bersihin banget, biasanya dia masih nempel gitu. Kita coba yang lain. Nah, kalau misalkan sampelnya yang mudah menguap gitu ada aksesoris tambahan? Biasanya kalau untuk ATR ini ada covernya, tapi lihat-lihat sebenarnya kalau misalnya dia yang nguapnya yang cepet banget ya, harus wajib pakai cover itu ya. Tapi kalau misalnya yang kayak heksan udah nguap tapi nggak yang langsung hilang banget gitu juga, nah, itu masih bisa tanpa Masih cover. bisa pakai cover. Untuk plastik Kalau plastik tinggal ditempel aja, sama dia sistemnya kayak powder. berarti ininya Tetap ditekan. Ya. nggak perlu diganti-ganti ya? Enggak, jadi nanti tempelin plastiknya boleh aku gencet tutupnya? Boleh. Contohnya
warna yang mau dibaca di bawah. Sama sistemnya kayak folder kalau ini. Tinggal di pencet sampai ke bawah. Sampai bawah. Sebelumnya di sini ada yang udah pakai FTIR? Belum. Oh, oke. Kurang lebih secara penggunaan sih simple dibandingkan kayak Spectro, AAS, GC, APLC yang lebih instrumen lah. Ini kayak semi instrumen sebenarnya. Gitu, jadi penggunaannya juga nggak susah-susah banget. Kita coba search. Biasanya kalau plastik gini ya, polipropilen, polietilen kayak gitu ya sebenarnya. Ini muncul, ini yang salicylic acid yang tadi ya. Oh, aku belum, posisinya belum ditutup putih sepertinya. Nah, polietilen. Jadi ini base-nya berarti polietilen plastik. Itu biasanya kalau plastik itu kan base-nya apa? Poliuretan, polipropilen, polietilen, dan polikarbonat, banyak. Seperti itu. Kita coba yang lain. Ibunya KVI. Coba. Kan ibunya mau coba Bu. Ya coba. Boleh loh, nggak apa-apa. Nggak bayar. Boleh. Coba, silakan. Mungkin posisinya ini nggak rendah, jadi kita mungkin sedikit. Oke. Biar agak aman gitu mungkin yang bawah. Oke. Sambil ini cek pressure-nya. Ya. Diiring ya, ini namanya. Tapi ya harus sambil di klik start pressure. Ini dia belum mulai sih, jadi kalau misalnya ini masih bisa diputer, nah kayak gini masih bisa diputer langsung. Tuh. Masih naik peaknya. Ini kalau kurang tadi Sana tuh, mentok harus Iya. nggak bisa dibuka. ya itu kan udah nggak berubah ya. Saya puter dulu udah berubah. Tinggal di klik start pressure-nya. Ini juga bisa dipakai kalau misalnya kedatangan bahan-bahan kayak gitu, nah, juga bisa sebagai kayak apa, analisa awal lah gitu buat kita yakin, karena kan nggak makan waktu lama ya, kayak cuma beberapa detik doang. Di sini juga sampai ini kan di bawahnya ada kayak status bar, ini kan 1% sampai dia udah hilang lagi hijaunya, berarti udah selesai gitu lagi. Iya. Sekarang ini warnanya biru ya, karena kelihatan nggak kasih warna biru. Udah kelihatan. Nah nih, peaknya yang warna merah pakai ini. Nah, tinggal diklik aja ini untuk menu library research-nya, jadi membandingin Ini? dia sama library yang gambar gitu. Nah, tinggal klik search library. Kayaknya pure ya. Berapa persen Mbak? 88 883. Coba tinggi naiknya. Ada komponen lain. Dinaikin dulu ya? Iya, dikasih. Ini Naikin naikin ke dulu. atasin di ini tuh, Emang rilis dulu. Nah, gitu baru ini naikin ke atas. Ke atas. Iya.
Disedotin cairan. Mau nyoba sekali? Boleh. Iya. Kalau saya kerjanya ada sering. Terus sih bisa dicek dulu ya, karena ada tentu agak-agak riskan ada nempel atau enggaknya. Jadi biasanya bukan sampai sini. Kalau misalnya dia masih ada kerak, nanti masih ada kayak sedikit yang ada. Kalau cairan, pasta gitu biasanya musuhnya cuma satu doang bubble. Karena kan kita waktu Iya. drop tuh biasanya Ada udara. ada udaranya. Nah, itu cuma pastiin aja nggak mau bubble. Dan kalau cairan atau pasta nggak perlu dipakai lampak atasnya. Cukup dicek aja. Muncul. Dicek untuk measure. Namanya? Biasanya etilen glikol. Etilen glikol. Nenek. Glikol. Udah aman ya, nggak ada bubble? Enggak sih. Oke. Kayaknya belakangan nih. Gak ada sih. Kayaknya pelan ya. Oh ya, apa karena dia teknis? Saya. 30. Komponen dalamnya. Ini Egypt. Jadi mana nih? Fluid oil extra phosphate nutrient equivalent based on ethylene glycol it contain. Ya, jadi isiannya itu. Jadi yang disebutin di sini nama dagangnya gitu Bu. Karena ini kan Itu kan ada wifi Oh, bisa dicoba itu koneksi bisa nggak? langsung aja. Kayak Dan wifi-nya stiker free. aja. Oh ya. Oke. Jadi kalau gitu saya connect otomatis ya. Karena Ya, udah langsung. Nih. Oli ya? Nah, ini di polimer. Library-nya kan soalnya banyak. Hmm. Kalau dilihat dari sini sih library polimer. Coba Bapak lihat. Tapi komponen dalamnya ini. Ya. Ethylene glycol base antifreeze collagen. Di sini digunakan sebagai Artikan sih biasanya buat reagen. reagen. Oh, oke. Ya. Jadi kalau misalnya connect internet kita bingung nih ini sebenarnya merek dagang siapa, tinggal Atau di search. cari aja di internet. Nanti kan untuk industri kayak oli atau apa gitu. Nah, propilen untuk pendingin kayaknya ya. pelarut. Coba propilen. Propilen. Silahkan. Yang tunggu obat ya propilen Propil. juga. Makanya kemarin Yang tuh tadi EG wi tuh jadi penyakit masalah. etilen glikol. Udah bersih? Sudah. Kita lihat. So kembali Gampang wes, bersihin tunggu, cairan ya. wes, tunggu. Iya. Kadang-kadang yang susah tuh yang sampelnya kayak resin gitu-gitu baru yang agak susah. Aduh. Sampelnya tinggi, yang viskositasnya tinggi. Dan biasanya kalau misalnya sama etanol nggak cukup buat bersihin, silakan pakai reagen pembersihnya dulu. Habis itu baru dibersihin pakai etanol. Gitu.
agak ke kiri mungkin. Maaf, kalau agak ke Oh, kanan oke. dia Iya. setup. Oh. Namanya Propilen. Propilen. Oke, start. Ini ya? Ya, start sample. Udah pastikan nggak ada bubble ya. Kalau udah tinggal diklik Tinggal admission. start. Ini. Iya. Tunggu selesai dulu ini yang Ini yang kecil. prosesnya. Kecilan. Oh. Iya. Padahal ini mesti ukur lagi. Kalau C95 udah. oh. Ya, sudah. Ini munculnya yang di sheet yang pertama, yang display. Ini. Iya. Ini yang warna abu sesuai dengan ininya. Di sini kan warnanya abu, di sini Propilen glikol. hijau bagus ya. Hmm. Itu dia yang hijau. Di sini tumbuk mas. Tumbuk mas. Ke Ini. tengah. Ini. Oh, ubah Ini masih posisinya masih etilen. Kalau mau Hmm, klik kalau mau dulu diganti. AB-nya, Hmm. baru diganti Udah. ke Ke atas. ini. Tadi mau Ini. diganti ke transmitter. Ah. Mm-mm. Pengen tak lihat overlay-nya ya. Iya. Di Convert. Yap. Ya, di sini beda peak-nya. Sini beda peak-nya. Sisanya sama ya. Dia kan cuma beda Profil sama etil. C3 C2 aja. Mungkin mau dicoba cek di library-nya ada atau enggak. Tinggal diklik ini. Ya, Langsung source. search ya. Langkat Oke. bulan. Bisa kita cek ya. Coba diklik kanan. Internet search. Harganya nih. Bulan nih komposisinya apa? Berarti ini library-nya kurang lengkap ya. Karena kan ini broker yang bangun library ya Bu ya. Jadi apa namanya, kadang dia masukinnya dagang seperti itu sih. Jadi alangkah kalau emang mau lebih baik lagi, ntar kita bisa tambahkan ini ya Mbak Dona ya. Iya. Tambahkan bangun library sendiri gitu Bu. Jadi misalnya ibu Komposisi input nih coba. yang propilen Tambahin glikolnya masukkan ke komposisi. library. Jadi sewaktu ada cek propilen glikol lagi, nanti bisa di apa, compare dengan propilen glikol yang sebelumnya. Kalau misal ada pengembangan, misal ada library, pengembangan library ini nanti dari vendor juga nanti akan menambahin update gitu enggak? Nanti di feature sininya kalau dari library bookernya oh enggak, library bookernya karena sebenarnya balik lagi, sebenarnya library yang kita kasih, yang kita tawarkan itu juga sebenarnya fungsinya kayak starter gitu loh. Iya. Kan kadang-kadang ada lab yang nggak punya bahan baku ya, tapi kalaupun kita compare kadang-kadang kurang matching sama bahan baku yang kita punya. Biasanya akan disarankan itu bikin library di sini sendiri, nanti di softwarenya akan kita ajarin gitu gimana cara bikinnya, dan itu tuh nggak harus beli software terpisah buat bikin library, itu include semua.